Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sa'ban Daulay dengan NIM 0104192123. Semester 7 Manajemen Dakwah kelas B dengan tema Undang-Undang tentang Haji 2019. Dosen pengampu Haji Muhammad Iqbal Abdul Mu'in LC dan MA. Baik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang pelayanan ibadah haji dan umrah bab 1 pasal 1. Pertama yaitu ibadah haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyayir serta tempat, waktu dan syarat tertentu. Yang kedua, ibadah umroh adalah berkunjung ke Baitullah di luar muslim haji dengan niat melaksanakan umroh yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sa'i dan tahallul. Yang ketiga, penyelenggaraan ibadah haji dan umroh adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan ibadah haji dan ibadah umroh. Yang keempat, jemaah haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Yang kelima itu, jemaah haji reguler adalah jemaah haji yang menjalankan ibadah haji yang diselenggarakan oleh menteri. Yang keenam, jemaah haji khusus adalah jemaah haji yang menjalankan ibadah haji yang diselenggarakan oleh penyelenggaraan ibadah haji khusus. Yang ketujuh yaitu jemaah umroh adalah seorang yang melaksanakan ibadah umroh. Yang kedelapan, penyelenggaraan ibadah haji reguler adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh menteri dengan pengelolaan, pembiayaan dan pelayanan yang bersifat umum. Selanjutnya, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 9, petugas penyelenggaraan ibadah haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah PPI adalah petugas yang diangkat dan atau ditetapkan oleh menteri yang bertugas melakukan pembinaan atau pelayanan dan perlindungan serta pengendalian dan pengordinasian pelaksanaan operasional ibadah haji di dalam negeri atau di luar atau di Arab Saudi. Yang ke-10 itu penyelenggaraan ibadah haji khusus adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan ibadah haji khusus dengan pengelolaan, pembiayaan atau pelayanan yang bersifat khusus. Yang ke-11 itu penyelenggaraan ibadah haji khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah badan hukum yang memiliki izin dari menteri untuk melaksanakan ibadah haji khusus. Yang ke-12, biaya perjalanan ibadah haji yang selanjutnya disebut BV adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji. Yang ke-13, biaya penyelenggaraan ibadah haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji. Yang ke-14 itu nilai manfaat adalah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan melalui penempatan dan atau investasi. Yang ke-15 ada dana aliansi adalah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji. Yang ke-16, biaya perjalanan ibadah haji khusus yang selanjutnya disebut BV khusus adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji khusus. Yang ke-17, bank penerima setoran biaya perjalanan ibadah haji yang selanjutnya disingkat BPS. BV adalah bank umum syariah dan atau unit usaha syariah yang ditunjukkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.
Yang ke-18, setoran jemaah adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh jemaah haji melalui BPSBV. Yang ke-19, yaitu penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh yang selanjutnya disingkat PPIU adalah Biro Perjalanan Wisata yang memiliki izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh. Yang ke-20, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh yang selanjutnya disingkat KBIHU. KBIHU adalah kelompok yang menyelenggarakan ibadah haji dan ibadah umroh yang telah mendapatkan izin dari Menteri. Yang ke-21 yaitu sistem komputerisasi haji terpadu yang selanjutnya disebut Siskohat adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji secara terpadu. Selanjutnya, yang ke-22, kelompok terbang yang selanjutnya disebut kloter adalah pengelompokan rombongan jemaah haji reguler berdasarkan jadwal keberangkatan penerbangan ke Arab Saudi. Yang ke-23, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR RI adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ke-24, ada pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ke-25, ada pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Yang ke-26, Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Yang ke-27 ada hari adalah hari kerja. Yang ke-28, setiap orang adalah orang perseorangan dan atau badan hukum. Selanjutnya, yang pasal yang kedua, penyelenggaraan ibadah haji dan umroh berasaskan ada 10. Yang pertama syariat, yang kedua amanah, yang ketiga keadilan, yang keempat kemaslahatan, yang kelima kemanfaatan, yang keenam keselamatan, yang ketujuh keamanan, kedelapan profesionalitas, yang kesembilan transparansi, yang ke-10 akuntabilitas. Selanjutnya pasal yang ketiga, penyelenggaraan ibadah haji dan umroh bertujuan yang pertama, memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah haji dan jemaah umroh sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat. Dan yang kedua, mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.